Inovasi disinfektan murah berbahan alami diciptakan anggota Babinsa dan Babin Kamtibmas di Situbondo. Cukup menggunakan asam dari air hujan yang dielektrolisis, kadar keasaman air hujan mampu membunuh virus corona. Tak heran hasil inovasi mereka mulai dikembangkan dalam inkubator disinfektan untuk setiap warga di tengah wabah corona. Siapa sangka air hujan yang melimpah ternyata banyak manfaatnya bagi kehidupan. Tak terkecuali sebagai bahan alami untuk melawan bakteri dan virus. Seperti inovasi yang dikembangkan oleh anggota Babinsa dan Babin Kamtibmas di Kecamatan Sumber Malang, Situbondo. Lewat air hujan yang telah dielektrolisis, selama 8 jam akan menghasilkan air sehat dan kandungan asam. Melalui teknologi inilah, air hujan yang sudah bersifat asam bisa digunakan untuk pengganti alkohol dalam membuat desinfektan maupun hand sanitizer. Untuk memperkuat kandungan asam, air hujan dicampur dengan jeruk nipis agar pH asamnya stabil. Air yang telah dicampur kemudian dibuat untuk penyemprotan desinfektan melalui inkubator. Inkubator yang dibuat pun cukup unik karena dilengkapi dengan sistem sensor elektrik sederhana yang bisa mendeteksi masuknya orang sehingga desinfektan akan otomatis menyemprot orang di dalamnya. Biaya untuk membuat inkubator pun cukup murah karena hanya dibutuhkan bilik plastik sederhana, sistem sensor elektrik serta bejana untuk menampung air. Dengan mewabahnya virus corona, makin banyak masyarakat yang kreatif untuk membuat teknologi yang bisa menjadi disinfektan. Salah satunya adalah para Babinsa yang ada di Kabupaten Situbondo. Dengan memanfaatkan hasil elektrolisis air hujan, mereka memanfaatkannya menjadi sebuah disinfektan. Selain sudah digunakan Kodim 0823 Situbondo, teknologi sederhana ini juga sudah dipesan pemerintah daerah untuk dipasang di sejumlah ruang publik seperti alun-alun, perkantoran, dan juga pelabuhan antar pulau. Air asamnya bermanfaat sebagai menjawab kelangkaan alkohol yang selama ini di pasar susah kita dapatkan, sehingga dengan modal teknologi tepat guna ini bisa menjadi jawaban sementara sambil menunggu upaya-upaya pemerintah dalam pengadaan disinfektan yang efektif. Ini adalah bentuk pengembangan dari elektrolisa yang sudah kita buat, pembagian air asam sama air basah. Di saat hand sanitizer ini mulai berkurang, salah satu alternatif yang dipakai adalah teknologi ini. Selain sebagai desinfektan, air hujan asam ini juga bisa digunakan untuk menjadi hand sanitizer dengan menambahkan air lebih banyak sehingga asam yang dikandung lebih rendah. Zainal Ali Mustafa, Situbondo. Ya, kalau kita berbicara tentang penyebaran virus COVID-19 yang kini semakin masif, tidak sedikit dari kita nih akhirnya pada merasa khawatir jika memegang barang ya, handle pintu, kemudian handphone dan sebagainya. Nah, menurut Badan Kesehatan Amerika Serikat, virus COVID-19 ini dapat bertahan 5 menit hingga 9 hari ketika menempel pada sebuah benda mati. Aduh, jadi was-was begitu ya. Tapi kami memiliki cara ataupun tips untuk membuat cairan disinfektan yang mudah sekali ditemukan bahan-bahannya dan tentu saja dapat berguna untuk memutus penyebaran virus COVID-19 dalam 1 Minute Tips. Ya, langsung saja kita praktek, tapi intinya adalah ini langkah antisipasi ya, bukan merasa bahwa kita harus kepanikan luar biasa, semua harus semprot, enggak, tapi langkah bagaimana cara kita tetap waspada dan mengantisipasi jangan sampai kita terpapar virus corona itu tadi. Betul, karena kan yang namanya healthy lifestyle juga bagus ya diterapkan sampai nantinya pun untuk menghindari bakteri dan juga virus pada umumnya. Betul. Nah, ada apa aja nih bahan-bahannya, sebenarnya gampang banget ditemuin ya? Bahan-bahannya itu yang pertama ada cuka putih suling, ini cuka putih suling ya. Kemudian ada air, kemudian ada minyak esensial. Terserah Anda suka yang lavender, kayu putih atau berbagai macam. Ini kita pilih yang green tea karena memang baunya agak enak ya green tea ya. Karena kan biasanya bau cuka juga cukup kuat begitu ya, jadi bisa menutupi juga nih untuk baunya. Dan jangan lupa tentunya botol spray ya. Botol spray. Nanti kita akan masukkan ke botol spray. Dan juga lapnya. Gitu. Lapnya ini microfiber ya, bisa lebih enak buat ngelapnya. Nah, ini perbandingannya adalah 1 cuka putih, destilasi cuka putih, kemudian 2 air. Kemudian essential oilnya bisa sekitar 12 sampai 20 tetes untuk menambah aroma. Kita coba nih ya, 1 bagian cuka
Dan jangan lupa juga untuk taruh label ya di Oh iya benar, taruh label di spraynya. spraynya, jangan sampai kita salah melabeli sesuatu. Ntar Iya. kita label-label gini disemprot di alat-alat makan dan sebagainya, itu kan justru akan kurang baik ya. Iya. Gitu. Oke. Karena kita nggak punya alat ukur, kan ya alat ukur namanya kan suka di rumah ada aja ya, kita pakai alat ini aja. Gitu. Jadi ini satu takaran ini. Satu takaran dimasukkan ke dalam botol spray. Dan cuka ini sebenarnya juga memang karena pH-nya juga rendah ya, dan kandungannya ini membuat dapat menghambat pertumbuhan virus. Oh, gitu Jadi ya? itu dia cara kerjanya kenapa cuka ini bisa digunakan. Apalagi zaman sekarang susah cari sanitizer. Nah, cuka ini kan lebih gampang didapatkan ya. Iya, benar Ternyata bisa sekali. dimanfaatkan. Nah, bagi Anda para penimbun hand sanitizer dan sebagainya, sadarlah bahwa apa yang Anda lakukan ini sangat merugikan gitu. Bahkan sekarang ketika akhirnya banyak orang mencoba untuk membuat hand sanitizer sendiri Ya. gitu, keberadaan alkohol pun sekarang sudah mulai susah untuk dicari. Betul. Gitu. Nah, ini adalah alternatif Alternatif lain. untuk membersihkan benda-benda mati di sekitar kita. Jangan lupa juga ya, seperti handphone ataupun tadi ya doorknob ini kadang-kadang suka lupa padahal sering banget kita sentuh. Iya, handle pintu itu paling sering kita pegang ya, handle Iya. pintu, kemudian apa namanya gagang pintu lemari Iya. dan sebagainya itu kan sering kita pegang. Gitu. Ini udah 2 bagian air, kemudian Yang terakhir, essential oils nih. nah Anissa deh, Anissa yang karena Anissa kayaknya suka green tea jadi Enak banget wanginya. Oke, ini bisa sesuai selera untuk wanginya ya, tapi kalau untuk tetesannya tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Lebih deh, lebih Lebih nggak ya, apa-apa. biar lebih Karena biar lebih kalau harum. essential oil itu tidak mengurangi ini ya. Tidak, malah ini bisa ikut ngebantu Ikut juga ngebantu. nih untuk Jadi biar makin efektif. Ya tahu sendiri lah ya, bau cuka bagaimana kan. Nah, jadi untuk mengurangi aroma cuka itu ditambah essential oilnya agak banyak. Iya. Oke. Tinggal kita bersihin Jangan lupa contohnya. dikocok Kocok dulu. dulu. Nah, ini contohnya kita gunakan untuk membersihkan meja. Bisa pakai lap microfiber ya. Ini udah sering ditemukan di mana-mana. Langsung aja Tuh kan, kita lap seperti ini. aromanya jadi Iya lah, aromanya nggak begitu kuat ini ya, cukanya ya, Iya. gitu. Sudah deh, selesai. Nah, selesai. Ini Tinggal nanti kita tunggu kering kita ya. tunggu sampai kering, baru kemudian nanti bisa kita, kalau mau lebih kering lagi bisa dilap lagi dengan lap yang lebih kering Ya, lagi. Dan tentunya lapnya bersih, Ya. gitu, bukan lap kotor. Lap juga harus dijaga kebersihannya ya. Jangan sampai kita udah bikin disinfektan nggak taunya lapnya kotor. Iya, bener. Nah, kalau Anda ingin tahu atau tadi terlewat bahan-bahannya apa aja, mungkin kita lihat bersama bahan-bahan yang kita butuhkan apa saja untuk membuat cairan desinfektan ini. Ada setengah cangkir putih, kemudian air, perbandingannya 1:2 ya, 1 cangkir cuka putih, kemudian 2 air, kemudian ya 12-24 tetes minyak esensial. Atau kalau mau suka lebih banyak juga bisa ditambah-tambah. Semua bahan tinggal dicampur menjadi satu, kemudian tinggal bisa digunakan lagi. Jangan lupa memberikan label di spraynya ya, agar tidak tertukar dengan yang lain dan juga dijauhkan dari jangkauan anak. Benar, karena ya ini bahaya juga buat anak-anak ya, jangan Iya. sampai dikonsumsi oleh anak-anak.